ngobrol sama Teh Yuni, dia CAPD Fighter yang sudah memasuki tahun ke 12 ya Teh ya? 5 awal. 2005 awal berarti 14 tahun jalan 15 ya? jam 15 gitu. Nah, Umi ini udah cuci darah 14 tahun. Ini udah CAPD udah 3 bulan ya? Nah, apa berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan bordes. Persipit tembus. Nah, sekarang saya sudah di rumah Bu Juwita. Bu Juwita Simanjuntak ya Bu? Enggak. Bukan. Siapa Bu? Juwita malam aja. Bu Juwita malam. Bu Juwita ini beliau baru CAPD 6 bulan ya Pak? Iya, 6 tanggal bulan. 31 Desember 2020 operasinya. Nah, ini kan saya minggu kemarin saya ke Samarinda, ke rumah kakak saya. Cairan sudah sampai duluan, ternyata kedaluarsanya dekat, salah lihat tanggal. Nah, Ibu Juwita ini membantu ngasih cairan ke saya karena ada cairan sedikit yang berlebih ya Bu ya? Iya. Nah gitu. Nah, ini saya sekarang mau ngobrol sama Bu Juwita soal awal mula ber-CAPD bagaimana. Nah, mungkin memang kalau teman-teman lihat baru 6 bulan, mungkin biasa saja, padahal awalnya tuh Bu Juwita sempat ngalamin kanker juga ya Bu? Iya, tahun 2009 saya kena kanker tiroid. Kanker tiroid? Masih stadium 2. Stadium 2. Jadi kalau udah stadium 2 gitu udah sempat kemo Bu? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena tipe kanker ini kata dokter sih 90%-an ke atas survive-nya. Jadi bukan kayak kanker yang lain, agak susah penyembuhannya. Untung cepat kedeteksi ya Bu? Iya, karena ada benjolan kecil. Kalau orang kan pikir gondok biasa, gondok beracun. Tapi karena saya peduli, terlalu peduli lah bilang orang, saya langsung pergi ke dokter, diperiksa, di PA, ternyata hasilnya CA papiler tiroid tahun 2009. Jadi selama 5 tahun saya 6 bulan sekali bolak-balik ke Cipto RSCM Jakarta. Oh di Jakarta. Untuk scan nuklir supaya tahu perkembangan kankernya seperti apa. Setelah 5 tahun dokter bilang ibu tidak perlu datang ke sini lagi karena sudah bersih. Jadi saya rutin 6 bulan sekali cek darah rutin. Iya. Nah, dari cerita Bu Juwita ini bisa disimpulkan kan bahwa Bu Juwita ini tuh sangat aware sama kesehatan ya Bu? Betul, makan pun dijaga. Makan pun dijaga. Nah, apalagi sudah mengalami penyakit berat seperti itu, saya juga kalau menjadi Ibu Juwita akan sangat takut terus aware betul, gitu kan menjaga. Nah, ini yang jadi pelajaran penting bahwa kalau kita sudah menjaga kesehatan pola hidup tidak menutup kemungkinan penyakit yang lain juga ya Bu. Timbul ya Bu. Nah, ini dari kanker tersebut cerita sekarang ke gagal ginjalnya Bu. Ibu dulu sempat cuci darah sih? Saya jadi kebetulan kan memang dari 2006 udah bermasalah dengan lambung. Akhir cerita saya gitu kena ya, GERD asam lambung. Lagi. Jadi saya kena GERD, katup katup lambung itu nggak bisa nutup lagi, jadi terbuka, asam lambungnya suka naik ke atas. Jadi saya bolak-balik berobat itu ke Cipto RCM atau ke Dr. Stomo Surabaya. Mengobati lambung terus, endoskopi dan lain sebagainya. Nah kemudian waktu saya kembali ke daerah untuk bekerja karena saya ASN, saya kena vertigo. Sekalinya di tensi, tekanan saya itu 180. Oh, tinggi. 180. Dan saya tidak pernah selalu
tekanan tinggi. Oh, Biasanya 90/70. memang dari dulu nggak ada Nggak bakat ada. hipertensi ya Bu? Tiba-tiba saya 180. Ibu bapak ibu pun Nggak ada. Semua tekanannya darah rendah. Iya, iya, Baru iya. tidak ada yang pernah hipertensi di dalam keluarga saya. Terus? Jadi saya bolak-balik di daerah, namanya di daerah Malumaja, bolak-balik masuk rumah sakit, dibilang dokter faktor stres dan faktor lambung. Oh. Nah, jadi saya berapa kali opname pulang ke rumah, saya mau ke kota, mati istilahnya ke Samarinda. Jadi Ibu memang asli Samarinda ya? saya memang asli Samarinda, Oh, tapi cari kerjanya di luar. cari sesuap nasi, cari sesuap Ah, nasi iya. di daerahnya orang. Oh gitu. iya. Jadi saya bolak-balik memang selalu berobat keluar karena pandemi saya tidak berani ke kota. Oh gitu. Takut kena koronce ini kan menakutkan. Iya. Ya. Apalagi buat orang-orang kayak kita ya Bu. Yang punya Jadi- penyakit bawaan. Jadi saya tunggu sampai keadaan masih zona orange waktu itu saya tunggu di Samarinda, saya ke Samarinda. Nah, saya ini dari dulu sudah aktif tes darah karena saya pernah punya tiroid. Iya. Yang menjadi masalah setiap saya tes darah tidak pernah dites ureum sama Oh kreatin. begitu. Ya, jadi Iya, semua tuh selalu lengkap sampai gula, kolesterol semua, Iya. kecuali Orang kreatin nih. ureum kreatin. Oh. Nah, ketika saya ceritanya nih saya liburan ke Samarinda sekalian, Iya, sekalian iya. berobat, sekalian liburan. Jadi koper saya tuh kecil aja karena pikir cuma 2 minggu pergi Iya, ke iya, Samarinda. iya. Nah, sampai di Samarinda adik saya bilang ada dokter bagus bisa menyembuhkan GERD itu dengan baik karena dia punya teman sekantor ternyata baik. Nah, Merasa mual-mual tuh ini iya, GERD mual. gitu. Pokoknya gejala-gejala orang asam lambung. Jadi saya datang ke Samarinda, dokter suruh saya tes darah. Begitu saya di lab, kan kalau sekarang nggak nunggu dokter kita udah tahu hasilnya. Iya, iya. Saya baca ureum saya 7, kreatin saya Terbalik. 7, ureum saya 120-an. Heeh. Ya di situ kayak kedua kalinya saya kayak petir menyambar karena yang pertama saya kena kanker tiroid kan saya petir menyambar tapi Iya, karena iya. ketika saya baca ternyata angka survive untuk kanker tiroid itu tinggi jadi saya tidak terlalu Iya. tapi yang kedua ini cobaan berat bagi saya Iya. ternyata gini lagi gitu loh tapi yang kedua ini memang nggak seperti saya yang pertama waktu saya kena kanker saya lebih mungkin kuat. faktor usia Iya, apa iya. ya sekarang saya langsung drop. Iya. Nah, ya syukurnya saudara-saudara saya, teman-teman saya semua mendukung saya. Nah, sampai di sini yang kembali ke cerita tadi ya. Iya. Hasil darah saya baca ureum kreatin tinggi. Nah, saya ke dokter, kembali ke praktek dokter. Jadi praktek dokter bilang bahwa memang itu gagal ginjal. Karena saya sudah browsing ternyata kalau ureum kreatin tinggi itu pasti gagal ginjal. Nah, saya ingat saya punya teman sahabat waktu SMA seorang dokter urologi. Nah, saya WA dia, hubungi dia. Kemudian dengan ureum kreatin tinggi dia masih berharap itu batu ginjal. Ya. Dan saya juga masih berharap itu Ya, batu ginjal. Kalau betul. batu ginjal kan tidak perlu cuci darah, masih bisa di laser atau diapain. Gitu. Nah, jadi malam itu disuruhnya saya USG, kemudian scan nuklir untuk ya namanya scan nuklir enggak? Iya, betul. Yang kondisi berapa melihat persen. kondisi ginjal berapa persen ya. Nah, kecewa lagi saya menangis di situ. Ternyata ginjalnya memang udah rusak. Dua-duanya, Bu. Sebelahnya 8%, sebelahnya 10%, kiri 8%, 10 kanannya. Padahal setelah kanker itu Ibu sangat menjaga makan ya, Bu? Semua, tapi kecuali satu, saya banyak minum obat karena saya asam lambung. Oh, Kemudian iya. saya tidak punya tiroid. Oh, Jadi iya. saya harus minum tira seumur hidup. Iya. Pola minum saya tidak seimbang dengan obat yang saya Oh, minum. iya, Artinya iya. minum saya banyak untuk ukuran orang normal, tapi Iya, obat. Nah, terus saya suka traveling. Oh iya. Nah, saya suka traveling, terus saya suka berangkat karena saya dinas, gitu. Saya paling anti kan ke toilet Iya. bandara dan ke toiletnya pesawat. Ya, ngeri Jadi, juga ya, Bu. iya, malas gitu. Males. Jadi kurang minum. Ya. Jadi mungkin karena saya tidak hipertensi, kalau orang kan gagal ginjal karena hipertensi, diabetes, sakit jantung. Karena nggak ada Iya. ini ya Bu, komplikasi saya yang tidak lain. hipertensi, Iya. saya tidak diabetes, saya tidak jantungnya tidak bermasalah. Jadi mungkin pencetusnya adalah obat-obatan yang saya Iya. minum dan kurang Minum. Nah ini saya kembali lagi ya Bu, rada jauh mungkin saya potong sedikit. Ini tadi ada Ibu ngejelasin
kata dokter dikasih tahu stresnya berat, terlepas dari penyebab minum obat dan kurang minum. Nah, apapun kondisinya kita, walaupun baik sehat atau sakit, pikiran tuh sangat ngaruh ya Bu. Iya, betul. Jadi memang betul kalau obat yang paling baik tuh hati yang bahagia ya Bu. Iya. Nah, jadi kalau hati tidak bahagia karena stres ya itu bakal ngaruh banget ya Bu ke badan gitu. Adalah gembira adalah obat. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton di sini, baik yang sudah CAPD atau sedang cuci darah, atau sedang transplant atau mungkin penyakit berat lainnya, tetap jaga pikiran ya Bu. Iya. Dengan kondisi seperti ini tuh hati yang bahagia tuh memang benar-benar Betul, modal betul. kita ya Bu. Iya, karena waktu awal-awal saya kena gagal ginjal, saya bolak-balik masuk rumah sakit karena pikiran. Saya stres memikirkan ya. kenapa seusia saya, apakah saya masih panjang umur, kok bisa kena gagal ginjal. Akhirnya karena stres saya enggak mau makan. Saya malas makan, pokoknya enggak ada niat mau sembuh. mau sembuh karena saya pikir mati. Jadi ternyata itu semua dukungan adik-adik saya, kakak saya, dia bilang kamu harus semangat, anak-anakmu masih perlu orang tua, dan anak-anak saya juga saya lihat begitu bersemangat mengurus saya. Iya dong Mbak, iya dong Bu, harus semangat. Saya aja yang muda belum menikah dan tidak punya anak semangat. Aduh bagaimana sih? Jadi buat teman-teman nih yang nonton sekarang kali ini, di video kali ini, yang pesan yang paling penting yang disampaikan sama Mbak Juwita atau Ibu Juwita Panggabean, bukannya? Bukan, Juwita Malam. Ini itu emang benar banget ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya kita sedih, itu akan ngaruh ke ngedrop ke nafsu makan, pengen organ tubuh tuh jadi seakan merespon ini orangnya aja sedih gitu. Jadi ngapain saya harus bekerja seperti seharusnya gitu ya Bu. Terus satu lagi untuk teman-teman yang masih gagal ginjal, bingung memilih antara HD dengan CAPD. Jadi saya tidak HD. Jadi nggak HD sekalipun Bu? Tidak. Langsung CAPD. Nah ini saya dulu sempat 2 tahun HD Bu. Iya. Nah kalau saya langsung CAPD karena saya nephrotic syndrome, mungkin sampai sekarang kencing saya masih kejaga. Oh, jadi enggak kencing karena 2 tahun cuci darah itu Bu. Gitu ya. Kemakan sama mesin gitu. Jadi terus udah gitu. Jadi bisa saja orang yang gagal ginjal langsung CAPD, tapi memang kondisinya tidak dalam keadaan bengkak Mas. Kalau Mas Fajar bengkak, kencing masih banyak. Enggak, maksud saya kalau sudah bengkak itu kan emergency. Oh iya, harus ada dulu. Iya, harus pasang ini dengan syarat. Kalau saya tidak, saya dalam kondisi baik. Itu yang menyarankan CAPD siapa? Kebetulan teman saya, dokter urologi. Yang waktu itu yang ini batu ginjal ya. Mungkin batu ginjal. Udah aja CAPD gitu Bu. Enggak. Enggak. Waktu saya menangis di depan dia. Saya bilang saya tidak mau cuci darah. Karena kan saya lihat menakutkan sekali harus memang jarumnya kan besar Bu segini. Jadi saya menangis di depan dia, saya bilang saya nggak mau cuci darah. Jadi dia bilang, Juwita, nggak perlu kamu cuci darah. Sekarang ada namanya CAPD. Baru saya bilang CAPD itu apa? Itu seperti selang yang ditaruh di perut. Baru saya browsing di internet, ternyata seperti ini. Jadi yaitu jalannya bagus karena saya bertemu dengan orang-orang yang baik juga, yang memberikan pengetahuan, support juga, bahwa kata dokter urologi itu tidak perlu cuci darah atau HD, bisa langsung CAPD. Maka ditentukanlah tanggal saya operasi CAPD. Jadi kalau orang HD dulu baru CAPD, kalau saya malah nggak tahu. Tapi kalau saya berharap kalau bisa selamanya CAPD. Sampai hari ini pun lihat mesin cuci darah tuh saya takut. Kalau ke rumah sakit lihat mesin cuci darah saya takut. Kalau di YouTube saya ada Bu yang paling lama tuh beliau 13 tahun, berarti kalau sudah tahun sekarang berarti beliau 15 tahun dan masih CAPD. Jadi Bapak Hans ya, Bapak Hans itu juga dari Bapak Hans ya. Saya 15 tahun. wawancaranya ibu-ibu. Berbahaya. Nah, jadi mungkin segitu aja kali ya Bu wawancara. Ada pesan-pesan tambahan Bu buat teman-teman yang lain? Mungkin kalau Ibu ada bisnis jual beli tanah enggak atau apa gitu. Aduh, pegawai negeri aja kan.
Nah, ini buat teman-teman di Samarinda, kalau misalnya ada yang mau sharing sama Bu Juwita, bisa langsung ke daerah Suwandi. Jalan Suwandi. Ya tau lah Jalan Suwandi, orang Samarinda. Gitu. Terus apa lagi, udah? Kalau saya mau kasih pesan, jangan takut. Karena kita punya banyak teman ternyata. Iya, betul. Saya pikir saya dulu sendirian. Saya ketemu sama teman-teman yang penderita gagal ginjal, ternyata dengan bertemu, dengan berbicara tentang keluhan kita yang sama, kita menjadi kuat. Iya, betul. Karena kita sendirian, kita tertutup. Terus terang aja saya tidak mengkomunikasikan ke orang-orang kalau saya ini gagal ginjal awal-awal, karena saya merasa malu. Iya. Tapi setelah saya bertemu dengan teman-teman yang gagal ginjal juga, ada semangat, ada kekuatan bahwa saya tidak sendirian. Iya, gitu. Nah, teman-teman jangan merasa berkecil hati kalau divonis, langsung cepat aja ketik di YouTube CAPD atau HD, nanti mungkin video saya membantu. Iya. Banyak membantu. Iya. Banyak video Mas Fajar ini banyak membantu. Ketika saya awal belum operasi CAPD, saya buka CAPD, saya ketemu sama videonya Mas Fajar. Baca, saya nontoni semua apa itu CAPD. Nah, berangkat dari situ, itu juga menguatkan saya untuk segera CAPD. Ya, gitu. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Saya Fajar, ini Ibu Juwita, 6 bulan CAPD. Sudah tetap semangat, tetap stabil. Gagal ginjal bukan gagal traveling, gagal ginjal bukan gagal hidup. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.